Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Budi dan juga teman-teman kelas desain organisasi. Hari ini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi minggu ini, yaitu berkaitan dengan The Star Model. Sebelumnya, perkenalkan, saya Tri Rahmawati. Di sini saya juga bersama dengan kedua teman saya, ada Aletea dan juga Agni. Kemudian, untuk siang hari ini, ada 6 materi yang akan kita bahas, dimulai dari The Origins of the Star Model, kemudian Strategy, Structure, Information and Decision Process, Reward Systems, dan juga yang terakhir berkaitan dengan People. Kemudian langsung saja kita akan mulai dengan materi yang pertama, yaitu The Origins of the Star Model yang akan disampaikan oleh teman saya, Agni. Baik, terima kasih Tri atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai STAR model terlebih dahulu. Nah, jadi seperti bagaimana dokter ngobatin pasiennya, manajemen juga ngobatin pasiennya. Nah, cuma pasiennya itu perusahaan atau organisasi. Kalau dokter kan langkah awalnya mengobati pasiennya itu ngecek suhunya, menggunakan stetoskop, tahu tekanan darah. Nah, sama seperti manusia, sebelum kita mengobati organisasi, kita harus tahu nih terlebih dahulu faktor-faktor yang harus kita perhatikan atau ada patokan-patokannya. Nah, framework atau patokan yang umum digunakan organisasi saat ini adalah The Star Model. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih si Star Model ini bisa terbentuk. Nah, tolong slide selanjutnya. Nah, jadi pas tahun 1967, si Galbraith ini dia berusaha untuk mengevaluasi suatu perusahaan. Nah, dan akhirnya dia pun membuat berbagai model. Nah, tetapi dari berbagai model itu para manajer kesulitan untuk mengaplikasikannya. Nah, akhirnya si Galbraith tahu nih bahwa kalau misalkan kita ingin mengevaluasi atau ingin mengobatin si organisasi itu, kita tuh nggak bisa cuma lihat dari satu faktor aja. Nah, tapi kita harus melihat secara keseluruhan dari seorganisasi. Nah, makanya STAR model itu adalah framework yang membuat kita bisa melihat organisasi atau perusahaan itu secara keseluruhan. Ke bagian STAR model, nah jadi secara singkat, strategi itu artinya tuh menentukan direction atau tujuan si perusahaan atau goal perusahaan itu apa. Nah, lalu structure itu menentukan di mana sih lokasi dari si decision making power-nya kayak gitu. Nah, lanjutnya lagi itu proses itu flow of information atau bagaimana arus informasinya, misalkan dari atas ke bawah atau bawah ke atas kayak gitu. Nah, selanjutnya juga rewards. Nah, rewards ini yang akan mempengaruhi motivasi orang untuk perform di perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, yang terakhir itu people. Nah, people ini menunjukkan skill sets atau mindset yang organisasi punya. Tuh, tolong slide selanjutnya. Nah, sekarang ini model yang digunakan oleh organisasi atau perusahaan itu ada dua, yaitu STAR model dari Galbraith atau dari The McKinsey 7S model. Nah, sebenarnya mereka tuh sama, tapi terus persamaannya apaan aja sih? Yang pertama, different strategies lead to different structure. Nah, contohnya gimana? Misalkan saat kita ingin memutuskan apakah si perusahaan ini ingin central supply chain atau enggak. Nah, ditambah lagi kan si perusahaan ini kompetitornya tuh udah supply chain-nya itu udah centralized. Nah, kalau organisasi ini nggak centralized kan berarti takutnya ketinggalan ya. Tapi setelah dilihat direction atau tujuan si organisasinya ini, ternyata mereka nggak harus central supply chain, justru itu
akan berbeda, nggak align sama si strateginya. Nah, tapi mereka justru develop new product. Nah, dan akhirnya mereka jadi first mover advantage gitu. Nah, yang kedua, organization is just more than structure. Nah, ketika para manajer itu mendesain suatu organisasi, mendesain organisasi ulang, mereka hanya fokus kepada strukturnya. Nah, padahal organisasi itu tuh nggak cuma struktur aja, kita juga harus memperhatikan rewards compensation-nya itu kayak gimana. Nah, yang terakhir, effective organization is one that has all of these factors in alignment. Nah, jadi kenapa sih harus berkaitan dari satu faktor ke faktor yang lainnya? Nah, supaya orang-orang tuh nggak akan bingung. Nah, terus abis itu kalau kita lihat desain model dari Galbraith dan McKinsey model 7S model ini, mereka sama-sama nggak mempunyai faktor culture. Kenapa? Karena organisasi itu tidak bisa mengendalikan culture. Jadi, organisasilah yang harus menyesuaikan dengan culture. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Aletea. Baik, terima kasih Agni. Selanjutnya kita akan ke struktur dari perusahaan. Sebenarnya struktur itu apa sih? Struktur itu mengacu pada distribusi akan kekuasaan atau otoritas dari sebuah hierarki. Di bagian saya akan dijelaskan next, antara lain bentuk-bentuk dari hierarkinya dan dimensi dari struktur-struktur itu. Next. Nah, sebenarnya banyak perdebatan di kalangan pendesain organisasi lebih baik menggunakan hierarki atau network karena kebanyakan lebih memilih network untuk dijadikan desain organisasinya karena lebih santai dan lebih komunikatif. Tapi sebenarnya ketika seiring berkembangnya perusahaan dan berkembangnya employee yang di hire oleh perusahaan, maka akan lebih sulit untuk di manage sehingga hierarki diperlukan untuk mengorganisir tersebut. Fungsinya adalah yang pertama untuk mengkoordinasi orang-orang tersebut yang sulit untuk sulit untuk setuju di satu pendapat, apalagi kalau semuanya orang-orangnya itu pintar dan highly skilled gitu. Yang kedua adalah untuk menjadi path of escalation in order to resolve disputes among people about the direction of the enterprise. Jadi hierarki itu diperlukan sebagai guidance kemana kita harus pergi, kemana kita harus lapor kalau misalnya ketemu suatu masalah. Next. Bentuk-bentuk hierarki itu ada 7. Yang pertama adalah functional organization, dan ini yang paling sering kita temuin di company dan di kehidupan sehari-hari. The functional organization ini adalah pembagian pekerjaan into subtasks that can be performed simultaneously. Jadi semua bagian, semua subtask itu dikerjakan secara bersama-samaan. Misalnya di R&D, operation, dan product marketing di bagian yang di bawah itu, tiga-tiganya sama-sama bekerja secara bersamaan yang nantinya manajer dari masing-masing divisi itu akan melapor ke atas. Kenapa sih sebenarnya company itu banyak yang milih functional organization? Karena sebenarnya society itself is organized around those functional specialties. Maksudnya adalah sebenarnya di kehidupan sosial kita sehari-hari pun kita di strukturnya adalah functional organization gitu, berdasarkan fungsi kita, berdasarkan apa yang kita kerjakan, di segmentasikannya seperti itu. Next. Yang kedua, the product or business organization. Ini adalah pembagian pekerjaan into product lines or business unit. Maksudnya adalah misalnya kayak Unilever atau P&G, kan mereknya banyak, produknya banyak. Itu jadi divisinya bukan lagi hanya accounting, HR, IT, atau apapun itu, tapi lebih ke arah mereknya langsung, misalnya Dove, Lux, gitu. Each line of our unit itself is a functional organization. Sebelumnya. Each line of unit itself is a functional organization. Jadi ini setelah dibagi berdasarkan per
produk atau per business organization, barulah nanti dibagi lagi menjadi functional organization yang tadi, yang terdiri dari R&D, operation, sama marketing. Next. Yang ketiga ada customer business unit. Ini adalah pembagian pekerjaan based on customer segmentation. Ini maksudnya misalnya airplane, pesawat terbang, maskapai. Itu kan ada kelas ekonomi, kelas bisnis, kelas first class gitu kan. Dan jadi kalau misalnya customer business unit, nanti di maskapai itu divisinya dibagi menjadi ada yang ngurusin ekonomi, ada yang ngurusin orang-orang yang bisnis, ada yang ngurusin orang-orang first class. Kenapa dibikin seperti ini? Karena tiap customer segmentation itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga diperlukan divisi sendiri. Yang keempat ada channel organization. Ini maksudnya pembagian pekerjaan berdasarkan bagaimana orang mau membeli produk atau jasa kita. Misalnya ada suatu toko yang punya store langsung, tapi dia juga menyuplai ke supermarket lain, misalnya Giant atau Diamond gitu. Tapi mereka juga jualan di Shopee gitu. Jadi berdasarkan channel organization ini maksudnya adalah si produk ini, perusahaan ini membagi divisi mereka sebagai divisi Shopee, divisi retail, dan divisi market brick and mortar itu sendiri gitu. Untuk geographical structure, ini adalah jenis yang kelima, yaitu pembagian pekerjaan berdasarkan geographical position. Sudah cukup jelas ya, karena kalau dulu sebelum COVID, geographical structure ini sangat, maksudnya masih relevan gitu, karena dengan area yang lebih proximity-nya lebih sedikit, itu lebih mudah untuk bekerja sama. Tapi karena COVID dan mulai banyak yang online, meeting pun bisa di Google Meet atau Zoom, jadi geographical structure ini semakin berkurang penggunaannya. Next. Selanjutnya ada hybrid structure. Ini adalah struktur yang terdiri atas dua atau lebih struktur yang dijadikan satu. Misalnya product dan function structure, atau customer dan network structure. Itu. Next. Yang terakhir adalah matrix organization. Ini maksudnya adalah unit atau company-nya tuh diatur around two dimensions. Sebenarnya ini mirip sama hybrid structure. Bedanya adalah kalau matrix organization ini nggak ada yang report ke CEO. Yang report ke CEO itu suatu fungsi lainnya sendiri gitu. Sementara yang lain itu jobnya tuh langsung bareng, tapi nggak harus report ke CEO. Itu bedanya. Dan biasanya matrix organization ini bisa dibilang kayak project based company kali ya, misalnya kayak BCG atau yang consulting kayak gitu, yang berdasarkan ya mereka nggak harus report ke CEO gitu, mereka ya udah ngerjain projectnya aja gitu. Next. Selain bentuk dari hierarki, kita ada juga membahas dimension of structure. Jadi dimensi yang mempengaruhi structure itu ada 3, distribution of power, division of labor, sama shape of the organization. Distribution of power itu ada 2, yaitu vertical dimension sama horizontal dimension. Bedanya apa? Kalau vertical itu sudah jelas, design isunya adalah centralization and decentralization. Maksudnya adalah powernya itu antara yang di atas, jadi dari atas, jadi kita untuk melakukan sesuatu harus punya approval dari atas, atau bottom itu yang ya udah kita bisa decide sendiri aja, yang atas decide-nya untuk hal-hal yang lebih besar aja gitu. Kalau untuk yang horizontal ini sebenarnya sama pentingnya sama vertikal. Maksudnya adalah the power is on the one of the division or function. Misalnya rumah sakit, direkturnya kemungkinan besar dari background-nya adalah yang kedokteran atau health gitu kan. Atau misalnya perusahaan manufaktur yang engineering, pasti CEO-nya atau ininya juga dari orang engineering, karena dia lebih ngerti
untuk memproduksi ini atau bahan-bahan ini itu butuhnya gimana dan gimana cara ngakalinnya gitu. Dan ini maksudnya adalah ke horizontal dimension gitu. Untuk division of labor ini adalah merujuk ke degree of specialization of the roles that are executing the work. Jadi apakah perusahaan ini membutuhkan generalis yang semua bisa, apa aja bisa, atau yang spesialis gitu. Ini tergantung sama company-nya dan produk atau service yang di-offer sama company tersebut. Juga tergantung oleh size of the company. Semakin kecil size-nya, maka lebih baik generalis karena semuanya harus bisa gitu kan. Kalau misalnya gede, orangnya banyak, berarti kan akan lebih baik kalau specialization ada yang khusus gitu. Yang terakhir, next, adalah shape of the organization. Ini determined by number of levels, span of supervision used, and the delegation of work by the leader. Maksudnya adalah ketika misalnya kalau tipe leadership dari manajernya itu command and control gitu, yang masih kayak begitu, itu biasanya bentuk dari organisasinya itu kecil dan tinggi, thin and tall. Jadi tiap divisi itu mempunyai sedikit member dan satu general manager gitu. Nah, span of control ini itu tergantung atas dua, yaitu nature of people-nya sama pekerjaannya. Nature of people-nya itu yang pertama, kalau misalnya anggota grupnya itu semuanya highly experienced people, maka orang yang jadi manajernya mereka bisa punya span of control-nya lebih gede. Kenapa? Karena ya mereka udah ngerti apa yang harus mereka kerjain, jadi manajernya nggak harus mensupervise satu-satu, harus ditelateni satu-satu tuh nggak usah gitu. Dan yang kedua, apakah group members-nya ini semuanya bikin kerjaannya yang sama semua atau masing-masing beda gitu. Kalau misalnya kerjaannya sama semua, kan lebih gampang dimonitor kan, kayak manajernya tinggal, oh ya udah kamu udah sampai mana progresnya, A, B, C gitu. Tapi kalau misalnya masing-masing dari anggotanya tuh beda, atau misalnya misalnya sebuah proses dan satu grup ini mencakup suatu proses gitu dari A sampai E gitu misalnya. Orang satu ngerjain A, orang dua ngerjain B. Kan berarti manajernya harus satu-satu masing-masing pasti ada problemnya gitu. Kalau misalnya lebih ke independently different from each other, berarti lebih baik menggunakan yang tall and thin gitu. Yang terakhir adalah yang task. Itu kalau misalnya pekerjaan itu easily measured and observed, bisa dikuantifikasi dan bisa gampang di monitor, bisa punya wider span of control. Next. Selanjutnya kita ke information and decision process, yaitu bagaimana pekerjaan itu selesai, gimana cara mengerjakan pekerjaan itu di suatu organisasi. Next. Ada 3 bentuknya. Yang pertama informal atau voluntary, yang kedua business processes, yang ketiga adalah management processes. Next. Kalau yang informal itu biasanya juga disebut sebagai self-organizing process. Ini maksudnya adalah bottom-up process, jadi people work naturally and spontaneously around a set of issues. This process is mainly influenced by physical location. Jadi maksudnya adalah orang-orangnya ya kerjain dari akar masalah, terus step selanjutnya terus begitu sampai selesai. Ntar pindah ke isu lain, ulang lagi dari awal 1, 2, 3 seperti itu. Makanya mainly influenced by physical location karena mereka harus satu-satu kan. Jadi akan lebih baik kalau misalnya kalau lokasinya sama-sama berdekatan akan lebih mudah gitu. Yang kedua adalah business processes. Next. Business processes adalah proses yang biasanya diprogram karena otomatis karena mereka tuh predictable, understandable, replicable, and take place quite frequently. Beberapa ada yang enterprise wide, ada beberapa yang cuma within function gitu. Misalnya apa? Kalau di buku misalnya contohnya itu Cisco, tapi karena di Indonesia nggak ada Cisco dan
sejujurnya saya juga cukup sulit untuk memahaminya. Saya mungkin pakai contoh Shopee kali ya. Karena menurut saya Shopee itu program dan automated juga. Misalnya kita mau beli baju, kita tinggal pilih mau warna apa sama size-nya kan. Semua jenisnya juga udah ada di situ. Jadi predictable karena udah pasti kita mau ke sana mau beli baju, understandable, ngerti, maksudnya kayak gampang gitu gampang kita mau apa, replicable, karena ya yang mau baju warna hitam ukuran L, itu kan nggak cuma saya gitu, pasti banyak orang juga mau baju warna hitam ukuran L gitu, dan take place quite frequently gitu. Jadi business processes itu adalah proses yang program dan terotomasi. Jadi ini biasanya mereplace old manual or partly automated system atau yang informal tadi, karena ini jauh lebih efisien dan mengurangi human error-nya gitu, daripada saya misalnya nge-WhatsApp adminnya, Mbak saya mau model A warna hitam ukuran L dan ada 10 orang lainnya yang pengen warna pink lah ukurannya XL, LS gitu, kan human error-nya lebih tinggi. Sementara kalau misalnya di program kan langsung kelihatan jelas berapa orang yang mau M, berapa mau yang S gitu. Next, yang terakhir ada manajemen proses. Ini proses ini adalah bagaimana mengalokasikan sumber daya yang langka ke opportunity yang ada di organisasi. Ini maksudnya tuh misal lebih ke arah kayak BCG gitu loh, yang mengidentifikasi bisnis mana yang cash cow, stars, dogs, dan yang mana yang harus dieliminasi gitu. Karena kebutuhan organisasi itu kan banyak, sementara resource-nya sedikit. Jadi kita harus pinter-pinter mengalokasikan sumber daya tersebut ke mana sih yang lebih butuh dan lebih menguntungkan buat organisasi gitu. Proses ini tuh bisa mencapai dua hal. Proses ini tuh bisa mencapai dua hal. Yang pertama adalah alignment of goals within the company and across its different dimensions. Karena ketika misalnya kita ambil contoh Unilever, dari misalnya ambil kata 10 brand gitu. Dari 10 brand ini, mereka semua punya kebutuhan masing-masing dan resource-nya Unilever kan dikit. Jadi mau nggak mau, head of each brands harus meeting dijadi satu sama CEO-nya bareng. Terus mereka juga mengungkapkan kayak, saya butuh ini, tapi kita punya limitation di sini. Gimana baiknya? Saya bisa kasih apa ke kamu, oper apa, atau reject yang mana gitu. Jadi alignment of goals-nya lebih kelihatan karena lebih sering ketemu. Yang kedua adalah to achieve alignment on the setting of priorities. Seperti yang saya tadi bilang, seperti yang tadi saya sudah bilang, karena resource-nya sedikit dan kebutuhannya banyak, jadi kita harus prioritas dong. Oh, kamu nggak terlalu butuh itu, buat saya dulu ya, karena saya butuhnya sekarang gitu. Jadi prioritasnya jadi lebih jelas gitu. Tapi challenge-nya adalah to identify the scarce resource. Sebenarnya sumber daya yang langka buat perusahaan kita tuh apa sih? Itu yang lebih sulit. Itu yang menjadi challenge dari manajemen proses. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Tri. Oke, terima kasih Ale. Kemudian, mungkin kalau tadi kita udah banyak membahas berkaitan dengan strategi, kemudian ada structure, kemudian juga bagaimana information dan juga manajemen decision process gitu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan banyak membahas lebih kepada bagaimana sih pengelolaan SDM yang ada di dalam sebuah perusahaan. Nah, di sini kita akan mulai dengan bagaimana reward system yang dapat diterapkan dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan. Nah, sebenarnya reward system itu apa sih? Reward system ini kan merupakan bagaimana perusahaan atau organisasi menghargai kinerja dari karyawan yang telah memberikan performa untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Nah, reward system ini juga bertujuan untuk menyelaraskan bagaimana perilaku dan juga kinerja individu dengan tujuan dari organisasi atau perusahaan. Reward system ini juga dapat memotivasi karyawan untuk kemudian dapat memberikan performa terbaiknya, dan reward ini dapat
diberikan melalui berbagai cara. Yang pertama dimulai dari ada salary yang bersifat secara tetap, kemudian ada merit increase, kenaikan gaji yang bisa terjadi misalkan 1 tahun sekali gitu, atau ketika sudah mencapai sudah mencapai hasil tertentu gitu. Kemudian ada bonus, ini juga yang menjadi tambahan untuk karyawan. Kemudian recognition, ini adalah bagaimana pengakuan dari atau rekognisi dari perusahaan untuk karyawan yang memberikan performa terbaik. Kemudian promosi, kesempatan untuk karyawan untuk bisa mengembangkan dirinya atau menambah skill yang dia miliki. Kemudian juga job challenge, yang merupakan ini adalah kepuasan tersendiri ketika seorang karyawan sudah melakukan jobnya dengan baik. Kemudian dalam mendesain reward system yang dapat dilakukan oleh perusahaan, ini ada beberapa pertimbangannya. Dimulai dari yang pertama, dilihat dari bagaimana sih level dari setiap karyawan gitu. Bagaimana tingkatannya. Kemudian yang kedua, bagaimana locus of measure-nya. Kemudian bagaimana perilaku yang dia tunjukkan, dan juga hasil dari evaluation proses. Nah, itu yang kemudian pertimbangan-pertimbangan tersebut yang bisa menjadi rumus dalam menentukan reward system yang tepat untuk sebuah perusahaan atau organisasi. Kemudian kita akan membahas yang pertama, dimulai dengan salary. Nah, salary ini merupakan rewards yang secara fix gitu akan diberikan kepada karyawan. Dan tujuan dari salary ini adalah memotivasi karyawan untuk tetap stay di perusahaan. Tapi dari salary ini, perusahaan tidak bisa meningkatkan performa dari karyawan yang ia miliki. Nah, karena salary ini bersifatnya fix gitu kan, dan jadi ketika meskipun ada karyawan yang tidak bekerja dengan maksimal, perusahaan atau organisasi tetap harus memberikan salary sesuai dengan yang telah ditentukan di awal. Kemudian yang kedua, ini adalah merit increase. Merit increase ini bertujuan untuk memotivasi karyawan untuk bisa melakukan atau memberikan performanya lebih baik secara kualitas ataupun kuantitasnya. Nah, tapi sebenarnya untuk merit increase ini menjadi akan tidak efektif ketika hal ini diberikan secara terus-menerus. Karena ketika merit increase ini diberikan secara terus-menerus, maka ini akan bagi karyawan ini bisa jadi dianggap seperti fixed salary gitu. Nah, maka dari itu, sebenarnya untuk merit increase ini sebenarnya lebih cocok untuk pekerjaan-pekerjaan yang memiliki sistem target gitu. Seperti contohnya marketing yang mereka harus mencapai berapa sales gitu untuk mendapatkan merit increase ini gitu. Kemudian selanjutnya adalah bonus. Bonus ini merupakan tambahan yang akan diberikan oleh karyawan oleh perusahaan untuk karyawan yang telah memberikan hasil performa terbaiknya sesuai dengan rules yang telah ditetapkan gitu. Kemudian untuk bonus ini terbagi menjadi 2, yaitu type of bonus ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada single business strategy, dan juga yang kedua ada multi business strategy. Apa sih perbedaannya? Untuk yang pertama, yaitu single business strategy, ini merupakan bonus yang diberikan oleh perusahaan dengan parameter atau pemberiannya itu bergantung pada profit dari keseluruhan perusahaan. Gitu. Jadi dihitung dari profit keseluruhan perusahaan dari semua divisi ataupun bisnis unitnya. Kemudian kalau untuk tipe yang kedua, yaitu multi business strategy, yang mana pemberian bonus ini diberikan berdasarkan profit yang didapatkan oleh setiap divisi ataupun unit. Jadi bisa jadi berbeda antara satu divisi atau unit dengan divisi atau unit lainnya. Seperti itu. Kemudian untuk untuk bonus ini sendiri sebenarnya memiliki negatif side-nya yang bisa didapatkan oleh perusahaan. Yang pertama, semakin besar perusahaan, ini biasanya akan semakin sulit untuk menentukan bonus untuk setiap karyawannya. Kemudian yang kedua, ketika seorang karyawan diberikan target
untuk mendapatkan bonus, bisa jadi karyawan itu dapat melakukan hal apapun untuk mendapatkan bonus itu. Seperti contohnya dengan adanya pemalsuan data gitu kan, pemalsuan data keuangan, data penjualan seperti itu. Jadi itu menjadi negative side dari bonus itu sendiri. Nah, kemudian bonus determinannya itu juga terbagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan term, dan yang kedua berdasarkan the scale of the company's goal. Untuk termnya itu sendiri terbagi menjadi dua lagi, yaitu ada short term bonus dan juga long term bonus. Sedangkan untuk berdasarkan scale of company's goal itu terbagi dari narrow dan juga total assessment of performance. Seperti itu. Kemudian untuk jenis reward yang keempat itu ada rekognisi. Rekognisi ini merupakan reward yang diberikan untuk karyawan yang telah memberikan performa terbaiknya gitu. Sebagai contohnya dengan adanya awarding, misalkan ada employee of the month gitu. Nah, tapi sebenarnya ini juga memiliki dampak negatif lainnya, yang mana ini bisa menimbulkan kecemburuan ataupun persaingan yang tidak sehat antar karyawan dalam perusahaan. Kemudian yang kelima adalah promotion. Ini adalah reward yang diberikan untuk karyawan ketika dia memiliki performa baik, maka dia akan diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri. Mengembangkan diri dalam artian mungkin naik jabatan atau mendapatkan kesempatan pelatihan yang itu akan menambah skill mereka yang akan mendukung job yang diberikan kepada karyawan. Kemudian yang terakhir ini adalah job challenge, yang mana ini sebenarnya adalah reward secara intrinsik gitu yang akan didapatkan oleh karyawan, di mana dia merasa puas atau dia punya kepuasan pribadi ketika dia bisa menyelesaikan job ataupun tugas yang diberikan. Contohnya sebagai seorang dokter, dia merasa sangat puas ketika dia berhasil melakukan sebuah operasi, ketika dia bisa menyembuhkan pasien-pasiennya. Atau yang kedua, ketika misalkan seorang lawyer itu memenangkan kasus, maka dia juga bisa mendapatkan perasaan atau feeling satisfied gitu. Dan itu merupakan bagian dari job challenge. Rewards dalam bentuk job challenge. Kemudian ya kita akan masuk ke materi yang terakhir, yaitu berkaitan dengan people. Nah, sebenarnya ini merupakan bagaimana perusahaan memiliki sebuah sistem dalam pengelolaan sumber daya manusia yang dimulai dari proses seleksi, kemudian pelatihan, pengembangan, yang harapannya dapat meningkatkan performa dari perusahaan itu sendiri. Kemudian untuk kompetensi yang dibutuhkan, sebenarnya saat ini secara global ada 8 kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan saat ini. Yang pertama, bagaimana dia melihat isu secara holistik atau secara keseluruhan, dan juga dia bisa melihat melihat dari perspektif secara cross-functional ataupun cross-cultural. Kemudian adalah bagaimana kompetensi untuk negosiasi. Kemudian yang ketiga, kompetensi untuk membangun relation dan juga networking yang baik. Kemudian yang keempat, kompetensi untuk advokasi dan juga berkolaborasi tanpa adanya bullying ataupun compromising. Kemudian yang kelima adalah kompetensi bagaimana share decision rights dan juga resource dan make joint decisions with peers. Kemudian yang keenam, exhibit flexibility. Kemudian yang ketujuh, bagaimana kompetensi seorang untuk memanage project secara disiplin. Dan yang kedelapan adalah bagaimana mereka bisa secara adaptif membuat keputusan di dalam situasi yang tidak pasti. Kemudian dalam pengelolaan SDM ini ada beberapa tools-nya, dimulai dari proses rekrutmen, kemudian ada selection, development, rotation, hingga promotion. Yang pertama diawali dengan rekrutmen. Nah, rekrutmen ini sebenarnya perusahaan akan memiliki dua pilihan. Apakah dia akan merekrut orang-orang dengan kemampuan yang tinggi, dan kemudian namun di awal itu akan sulit untuk mendapatkannya. Gitu. Jadi ketika kita pengen dapat orang yang memiliki skill yang tinggi, tentunya di awal pasti akan tidak mudah gitu. Atau pilihan yang kedua adalah bagaimana perusahaan merekrut orang-orang yang mungkin tidak expert, tapi dia memiliki komitmen untuk diberikan pelatihan sehingga dia dapat berkembang
di kemudian hari gitu. Kemudian yang kedua, ketika sudah ada proses rekrutmen, perusahaan akan melakukan seleksi. Seleksi ini merupakan tahapan memilih karyawan yang sesuai dengan kriteria ataupun strategi dari perusahaan. Kemudian yang ketiga, ketika sudah diterima, adalah proses developing. Developing kemampuan karyawan yang ini bisa dilakukan melalui seminar, training, ataupun OJT, dan lain sebagainya. Kemudian ada sistem rotasi juga. Ini juga memberikan kesempatan untuk karyawan bisa memiliki skill di berbagai tempat atau berbagai divisi, dan ini juga melatih karyawan untuk dapat dengan mudah adaptif terhadap adanya perubahan. Kemudian yang terakhir ini adalah promotions, di mana karyawan yang memiliki performa yang baik atau kinerja dengan hasil yang baik ini akan diberikan reward dengan promosi ataupun kesempatan untuk belajar lebih baik lagi. Kemudian di dalam pengelolaan SDM ini sebenarnya secara praktisnya ini ada 3 kuncinya. Yang pertama berkaitan dengan, mungkin ini banyak berkaitan dengan proses rekrutmen ya. Bagaimana perusahaan diberikan pilihan untuk apakah dia mau mengalami masa-masa sulit pada saat proses hiring-nya, tetapi kemudian dia akan manage-nya dengan lebih mudah. Atau yang kedua, mereka meng-hire-nya dengan mudah, mereka mendapatkan orang-orang yang komitmen untuk kemudian diberikan pelatihan yang dapat mengembangkan kompetensi mereka, atau yang ketiga dengan sistem rotation. Nah, dari materi tersebut mungkin itu saja materi berkaitan dengan The Star Model. Kemudian kita akan lanjut dengan case study yang diberikan, yaitu di sini membahas berkaitan dengan Bank BCA yang tahun ini akan meluncurkan bank digital yang menyasar kaum milenial. Yang mana di sini juga ada pernyataan dari manajer BCA. BCA Digital akan launch di awal tahun dan tujuannya khusus untuk melayani milenial. Hal ini disebabkan oleh banyaknya milenial yang kurang puas terhadap layanan mobile BCA yang sudah bagus, tetapi kurang spesifik terhadap milenial. Nah, kami akan menyajikan anak perusahaan BCA Digital yang bisa secara pas melayani kebutuhan nasabah. Nah, untuk masing-masing materinya akan dibahas oleh teman saya. Yang pertama akan dibahas oleh Agni. Baik, terima kasih. Yang pertama, kita akan melihat dari framework atau faktor strategi. Nah, sebenarnya strategi itu merupakan tujuan, apa sih tujuan perusahaan, apa sih goalnya perusahaan. Nah, terus sebenarnya strategi itu terdiri dari 3. Nah, ada what to do, ada where to play, dan ada how to win. Yang pertama, how to do tuh si perusahaan atau organisasi tahu apa goals-nya mereka, apakah market share atau customer centric companies atau customer share atau ROI. Nah, where to play itu semacam di mana sih si perusahaan itu akan bermain, apakah di high end atau di low end atau mungkin di antara keduanya. Nah, nanti kita juga akan menjabarkannya bagaimana how to win itu gimana sih caranya si perusahaan itu mencapai strateginya. Nah, sekarang kita lihat BCA, what to do. Apa sih yang BCA, goals-nya BCA tuh apa? Pertama kita lihat dulu dari visionnya, itu ada to be the bank of choice and major pillar of Indonesian economy. Berarti dia ingin semua lini masyarakat tuh menggunakan BCA. Nah, terus kita lihat nih strategi steps and performance ini pada tahun 2020. Mereka tuh pengen memperluas digital solution-nya dengan memperkuat transaction banking-nya. Nah, jadi para customer-nya itu bisa ngebuka akun tanpa harus ke cabang BCA-nya langsung. Nah, yang kedua, mereka juga mempunyai fitur baru yaitu fitur lifestyle di BCA Mobile. Nah, ways to play, nah segmennya kayak gimana sih? Nah, kalau kita lihat di sini, mereka tuh dari kasusnya itu mereka ingin masuk ke segmen millennials. Nah, tapi kita kan harus tahu nih si millennials itu segmennya kayak gimana. Nah, ternyata si millennials itu tahun 1981 sampai 96 atau dia itu umurnya sekitar 23 sampai 38 orangan. Nah, oke. Nah, kalau di Indonesia sendiri,
millennials itu siapa aja sih? Nah, kalau di Indonesia tuh ada di pie chart bawah ini itu menunjukkan demografi pekerjaan millennials di Indonesia. Pertama jelasin dulu, white collar itu orang yang bekerja di belakang, kayak orang kantoran, orang yang pakai jas, kayak gitu, yang kerjanya emang di belakang layar, kayak misalkan analisis dan lain-lain. Nah, kalau blue collar ini lebih ke fisik nih, dia ke buruh, nah kayak gitu. Nah, terus ada entrepreneur, student, housewives, dan lain. Nah, kalau kita lihat di sini, yang paling banyak itu blue collar dan housewives dari si millennials kan. Nah, selanjutnya juga disusul sama white collar dan entrepreneur. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita mau tahu strategi apa yang harus kita gunakan, kita kan harus defining satu-satu si millennials itu apa sih segmennya. Nah, sebenarnya kalau pengen dikulik lebih jauh lagi, si millennials juga punya karakternya banyak juga. Ada the kreatif, ada the kolaborator, ada the leader, dan lain. Boleh tolong slide selanjutnya? Nah, tapi kelompok kami ingin menjelaskan tentang sesuai millennials menurut demografi pekerjaannya. Nah, yang pertama, untuk kita menyasar segmennya white collar, kalau kita lihat di Instagram atau di TikTok itu sekarang tuh lagi lagi berapi-api lah investing itu. Nah, makanya semestinya BCA tuh buat investing program, sebenarnya udah ada namanya kalau di BCA WEMAL. Nah, tapi itu tuh hanya untuk investing aja. Nah, tapi kalau kaum milenial tuh lebih sukanya kayak langsung auto debit seperti saingannya Bank BTPN dengan program Geniusnya itu kan bisa dia langsung auto debit yang dari income-nya dia langsung investing instruments, misalkan ditaruh di reksadana, terus education, travel, jadi udah kebagi gitu langsung dari income, dapat income langsung kebagi kayak gitu kan. Nah, terus selanjutnya ada blue collar. Nah, blue collar itu buruh kan. Nah, ini tuh segmen yang paling susah untuk dimasuki karena seperti kita tahu juga pendidikannya pun masih kurang dan literasi finansialnya juga masih kurang. Nah, akhirnya salah satu caranya supaya BCA itu bisa masuk itu dia tuh kolaborasi dengan perusahaan-perusahaannya mereka. Nah, jadi mereka udah nerima gajinya dari BCA kayak gitu. Nah, kalau untuk entrepreneur-nya gimana sih? Kalau kita lihat dari annual report-nya si BCA itu, BCA transaction value-nya itu masih low. BCA transaction value itu maksudnya kayak rupiahnya, jumlah uangnya, misalkan sekian juta, itu masih rendah. Kalau misalkan transaction value yang di mobile banking. Nah, artinya kan itu juga jadi pertanda kalau misalkan mereka tuh nggak percaya untuk melakukan transaksi dalam jumlah besar kalau misalkan menggunakan mobile atau internet banking. Nah, makanya BCA tuh harus banget improve IT security-nya mereka. Supaya jangan sampai pernah kejadian kayak bank saingannya itu Bank Mandiri ada fraud scam atau ada kesalahan teknis. Nah, kayak gitu. Terus kalau untuk studentnya itu improve their lifestyle program. Jadi si BCA ini punya nama programnya itu ada lifestyle program. Nah, itu tuh kayak ada untuk booking hotel, untuk bayar travel, terus ada untuk barang-barang. Nah, tapi nggak yang langsung ada credit option. Nah, sebenarnya lebih baik lagi kalau udah langsung ada di lifestyle program itu ada credit option tersendiri kayak gitu. Jadi kalau misalkan mereka pilih hotel, nah ada kreditnya untuk loyal student customers. Jadi kan walaupun kita ngasih kredit ke mereka, tapi kita tahu nih mereka tuh udah loyal loh ke kita. Kan bisa dilihat ya dari tracking-trackingnya juga kayak gitu. Nah, terus yang terakhir itu housewives.
Ini gampangnya sebenarnya BCA udah ngasih banyak banget kupon dan diskon kayak di Sosiola dan Shopee itu tuh bener-bener segmentingnya ke ibu rumah tangga. Nah, tapi lebih baik BCA nge-improve BCA Research Institute-nya supaya tahu sebenarnya pada masa ini ibu-ibu rumah tangga tuh lagi into kemana sih? Nah, kayak gitu. Misalkan pada minggu ini lagi drama startup nih, lagi itu. Nah, mungkin minggu depannya bisa beda lagi. Nah, kayak gitu. Jadi si kupon dan diskonnya juga disesuaikan kayak gitu. Jadi lebih merata segmennya. Nah, terus gimana sih caranya kita tahu kalau si targetnya itu udah berhasil? Intinya sih itu improve, meningkatkan persentase number of transaction sama transaction value-nya yang menggunakan internet atau mobile banking kayak gitu. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh Alex. Iya, selanjutnya akan saya lanjutkan. Untuk yang bentuk dari hierarki, saya mengategorikannya menjadi 2, karena BCA secara besar, secara grup, sama BCA bank digitalnya aja. Kalau misalnya BCA Group, itu menurut saya sudah mengadopsi matrix organization structure yang jadi masing-masing unitnya tuh berjalan simultaneously dan nggak harus lapor ke CEO secara langsung. Yang harus lapor langsung ke CEO itu udah ada fungsinya sendiri. Jadi menurut kami itu sudah masuk ke matrix organization. Sementara untuk Bank BCA Digital, itu kami merekomendasikan untuk menggunakan hybrid structure. Secara spesifiknya itu product or business organization yang digabung sama functional organization structure. Kenapa? Karena ketika Bank BCA Digital ini sudah launching nanti, saya mengambil benchmarknya itu dari Genius sih, karena Genius kan punya banyak program yang ditawarkan ya, misalnya untuk save later, yang save itu terus kartunya juga bisa banyak. Menurut kami itu akan membutuhkan banyak divisi sendiri-sendiri supaya nggak bingung, dan menurut kami kombinasi antara product or business organization dan functional organization structure ini akan sangat baik untuk diaplikasikan gitu. Dan lebih baiknya juga kenapa hybrid dan bukan matrix itu karena hybrid, karena untuk Bank BCA Digital sendiri itu masih butuh lapor ke CEO. Makanya yang digunakan adalah hybrid structure instead of matrix organization. Next, untuk dimension structure-nya ini, distribution power-nya itu kalau yang vertical itu most likely akan bottom centered. Ini maksudnya di Bank BCA-nya, Bank BCA Digitalnya ya, bukan BCA Group secara keseluruhan. Bottom centered karena masing-masing bisa decision sendiri gitu. Yang penting tujuan awal tujuan awal BCA Digitalnya udah diketahui. Yang kedua, ada horizontal dimension-nya, itu power-nya akan most likely be on IT team sama marketing team. Kenapa IT team? Karena mereka digital kan, digital based, jadi IT-nya harus kenceng, dan marketing team karena akan lebih butuh dipromosikan lebih lanjut. Untuk shape-nya akan menjadi flat and wide karena task-nya juga semua rata-rata sama kan. Yang penting adalah memaintain programnya, memaintain aplikasinya gitu. Yang terakhir, untuk information and decision process-nya itu kami memilih business processes. Kenapa? Karena ini base-nya digital, berarti kan akan terprogram, terotomasi, dan yang customer ingin lakukan biasanya predictable, understandable, replicable, dan take place quite frequently gitu. Maksudnya adalah orang IT-nya tuh bisa langsung programin dan bisa langsung terapkan dalam aplikasinya gitu. Dan Bank BCA Digital juga di launch karena BCA main goal-nya itu untuk mereduce old manual or partly automated system gitu kan. Jadi, dan itu juga merupakan keuntungan dari business process ini. Jadi makanya kita merekomendasikan business process ini sebagai prosesnya Bank BCA Digital. Selanjutnya Kak Tri. Kak, belum di-unmute. Oke, mohon maaf.
Selanjutnya adalah berkaitan dengan reward system. Jadi kalau tadi sebelumnya sudah dibahas beberapa reward system yang dapat diterapkan oleh perusahaan, namun melihat Bank Digital BCA ini, kami merasa bahwa sistem yang cocok untuk reward system yang diterapkan itu ada 3. Yang pertama adalah salary, kemudian yang kedua adalah merit increase, dan juga yang ketiga adalah bonus. Yang mana salary ini merupakan reward yang secara fix akan diberikan oleh karyawan yang telah memberikan performanya. Kemudian merit increase dan bonus seperti yang juga sudah sempat di-mention sebelumnya, sistem ini cocok untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki sistem dengan sistem target seperti itu. Dan ketika nanti Digital BCA akan mengekspansi pasarnya, maka dia pasti akan memiliki target-target berapa sih jumlah nasabah yang akan dia capai, berapa yang akan mereka dapatkan dalam 1 tahun atau per periode tertentu gitu. Jadi dalam penggunaan reward system, kami menyarankan untuk penggunaan salary, merit increase, dan juga bonus. Kemudian untuk pengelolaan SDM atau berkaitan dengan people, ini dimulai dari proses rekrutmen, yang mana di sini kami menyarankan untuk Bank Digital BCA untuk bisa merekrut orang-orang yang memang sudah memiliki keahlian. Mengapa? Karena ini merupakan sebuah produk baru yang mana ini membutuhkan orang-orang ahli untuk bisa perform dengan baik. Dan mungkin secara kompetensinya diutamakan adalah di bidang keuangan, yang mana dia memahami bagaimana sih pasar keuangan yang ada di Indonesia dan juga bagaimana proses marketing dari produk keuangan tersebut. Kemudian yang kedua di dalam tahap seleksinya ini juga bagaimana memilih pelamar-pelamar yang juga memiliki kriteria yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dan yang terakhir dalam proses development itu adalah gimana karyawan-karyawan ini kemudian mendapatkan tambahan ilmu yang bisa menambah skill mereka melalui seminar ataupun training dan juga OJT dan lain sebagainya. Dan mungkin topik yang dapat diberikan dalam development karyawan ini dimulai dari bagaimana literasi keuangan yang baik gitu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana manajemen keuangan dalam perusahaan, karena Bank Digital BCA ini sangat erat kaitannya dengan pasar uang ataupun dalam bidang keuangan yang ada di Indonesia. Mungkin itu saja berkaitan dengan study case yang diberikan, pembahasan study case yang diberikan, dan juga tadi sebelumnya juga sudah diulas penyampaian materi berkaitan dengan the STAR model, sekaligus juga dengan berakhirnya presentasi ini juga mengakhiri presentasi kita pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Dan apabila ada kekurangan dalam presentasi kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.